Terima kasih Bu. Jadi konsepnya gini Bu, dan bukan hanya Ibu yang bertanya, tetapi juga kita semua yang mempunyai keluarga. Konsepnya gini, ada hubungan atau tanggung jawab khusus orang tua kepada anak. Pertanyaannya kan tadi gini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebatas mana atau sampai kapan orang tua punya tanggung jawab menyuruh sholat kepada anaknya, kan gitu. Apakah sampai balik atau melebihi daripada balik terus ketika melihat anaknya nggak sholat itu tetap diperintah. Gini Bu, konsepnya gini, ada tanggung jawab khusus, kewajiban khusus, hubungan khusus antara orang tua sama anak. Bahkan tidak hanya orang tua anak, tetapi wali juga. Wali itu maksudnya umpama nggak ada orang tuanya, anak ini dipasrahkan kepada seseorang. Atau kemudian contohnya adalah anak ini berada di panti asuhan. Pokoknya orang yang mengurus anak ini, kan bisa saja orang tua ataupun orang lain. Orang tua ini mempunyai kewajiban terhadap si anak. Diterangkan dalam hadis Nabi itu kan memerintah mereka sholat di usia 7 tahun dengan ada bentuk tahdid. Tahdid itu agak menakuti, tapi nggak ada action artinya untuk memukul dan lain sebagainya nggak ada. Pokoknya ayo sholat, kalau nggak sholat nanti di disiksa nanti, dikit-dikit seperti itu. Kalau sudah umur 10 tahun, maka prakteknya ada bentuk action. Actionnya adalah ketika nggak mau nurut, maka diceplek atau dihukum apa, pokoknya ada action untuk menghukum, yang penting tidak sampai melukai, tidak sampai ada timbul luka yang membekas, karena itu akan menimbulkan trauma kepada si anak ketika jika ada luka. Tapi tak terangkan dulu, muru auladakum bisolat, muru sofia bisolat. Sholat ini nggak hanya sholat tuh maksudnya. Kalau kita letterlek pahaman itu, apakah cukup anak kita ini? Sono berangkat ke musola sholat. Sono berangkat ke masjid sholat. Nggak cukup itu. Itu cuma sampel. Sholat itu hanya sampel dari Allah. Sholat itu hanya sampel, nggak cukup. Kemudian orang tua, anak ini nggak tahu apa-apa, caranya sholat nggak tahu. Sholat itu untuk apa? Menyembah siapa nggak tahu. Datang ke masjid sholat. Itu belum menggugurkan kewajiban. Orang tua itu belum menggugurkan. Lalu anak nggak tahu apa-apa, cuma disuruh sholat. Sholat itu syaratnya bagaimana, taktiknya bagaimana, yang disembah siapa. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah yang menyampaikan kenapa kok disuruh pakai sholat, karena sholat ini sampel. Di dalam sholat itu ada apa aja harus diajarkan. Sholat itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Maka harus mempelajari siapa sih Allah. Sifat-sifatnya itu apa? Artinya mengenal Allah. Namanya ilmu tauhid yang dasar. Nah, yang membawa sholat, yang menerangkan tentang Allah pertama kali itu siapa? Dikenalkan, yaitu Rasulullah. Diterangkan Rasulullah itu siapa, namanya, biografinya bagaimana, kan gitu. Lantas kemudian sholat itu untuk apa utamanya? Melaksanakan kewajiban, menghindarkan dari kemungkaran. Perkara yang wajib itu apa aja? Perkara yang haram itu apa aja? Yang umum-umum gitu. Lantas di dalam sholat praktiknya bagaimana? Ada praktek, ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada perkara yang membatalkan. Itu juga harus diajarkan. Tanggung jawab orang tua. Jadi enggaknya perintah sholat, enggak. Itu adalah maknanya itu. Kenapa pakai sholat? Sampel. Karena sholat ini adalah bentuk benar-benar penghambaan diri kepada Allah. Lah orang tuanya nggak mampu, pasrahkan kepada guru ngaji. Pasrahkan, ini saya nggak mampu untuk mengajari saya, terkait tanggung jawab saya kepada orang tua, tolong ini diajar. Makanya
Seperti di lingkungan saya itu nggak cukup kita cuma mengajarkan, mohon maaf, mengajarkan ikro itu nggak cukup untuk memenuhi kewajiban anak. Makanya terus kemudian saya masukin apa itu namanya kurikulumnya, maksudnya pelajarannya ada akidatul awal, masalah akidah yang dasar, kemudian praktek ibadahnya, terus itu yang wajib dulu. Kalau itu mereka sudah memahami, sudah bisa apa itu namanya menjalankan, maka nggak masalah. Memperbanyak hafalan Qurannya nggak masalah. Sekarang ada orang yang digebu-gebu itu penampilan dia hafal banyak surat-suratan, hafal banyak jujusan, tapi dia nggak paham akidah 50. Dia nggak paham benar-benar praktek sholat. Bahkan mohon maaf yang perempuan nggak paham terkait aturan haid, aturan nifas. Itu kan saya juga sebagai seorang guru di anak-anak tersebut kan ya nanti ikut menanggung juga. Makanya yang wajib dulu untuk anak itu harus disampaikan. Kalau orang tua nggak mampu, pasrahkan kepada yang mampu. Tidak hanya menambah hafalan Qurannya, boleh menambah Qurannya, tapi yang wajib-wajib dulu ini harus disampaikan. Nah, itu di sana itu merupakan tanggung jawab orang tua. Sampai kapan seperti itu? Sampai rusdul. Bahasanya kitabnya itu sampai anak itu rosyid atau rosyidah. Rosyid itu artinya pinter. Pinter itu bukan berarti IQ-nya tinggi, tidak. Tapi yang dimaksud rusdul atau rosyid, rosyidah ini adalah anak ini wis dunung. Tahu dunung enggak, Bu? Paham akan kewajibannya. Udah dewasa. Oh, saya itu memang kewajiban sholat prakteknya seperti ini, yang aku sembah itu ini. Terus dia sudah paham, terus kemudian sudah bisa caranya. Lah itu sudah selesai. Jadi tidak terikat dengan balik, tetapi sampai anak ini benar-benar dunung. Dunung itu jalur itu dewasa. Oh, kamu sholat, udah tahu dia caranya sholat. Baca Quran 2 tahun tuh minimal sudah tahu caranya baca Al-Fatihah. Kalau udah seperti itu, udah selesai tanggung jawab orang tua terkait kepada anak. Udah selesai, nggak akan dituntut lagi nanti di akhirat. Terus kemudian satu rumah lihat anaknya enggak, dia sebenarnya sudah dunung, sudah paham, tapi anaknya enggak sholat. Itu maksudnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, umum. Jadi umum, tidak hanya kepada anaknya doang, tapi kepada siapapun. Kalau kita lihat orang tersebut enggak sholat, maka kita sikapnya adalah mengajak kebaikan, menyuruh meninggalkan kemungkaran. Kepada anak yang belum balik, belum lulus tadi, sikap kita hanya kemudian mengarahkan, memberi ilmu. Kok dia iya maupun tidak, urusan dia. Yang penting kita ada gerakan untuk mentaati perintahnya Rasulullah. Dia nganut maupun tidak, masih gitu-gitu aja ndablek nakal, kita sudah tidak mempunyai tanggung. Yang penting ada action dari kita, tidak membiarkan. Seperti hanya gitu, kita di dalam rumah ada anak kita yang nggak sholat, ada keluarga kita yang nggak sholat. Yang penting kita ingatkan aja, loh, kalau kamu nggak sholat, nah itu sudah kita masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus dipaksa, kamu harus sholat, sekarang sholat tangannya gini, nggak perlu. Yang penting kita sudah action untuk mengingatkan. Paham, Bu? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita lanjut. Samping, ya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita kaji pada malam ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, mendatangkan keberkahan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.